23 partisi. Mudah-mudahan seiring waktu teman-teman kita juga yang lain bisa hadir ya. Insyaallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ada intermezzo. Kita ulang saja ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini pertemuan pertama sesudah terakhir bulan apa ya? Bulan Ramadan ya? Masih kita bertemu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan semua ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi spirit di 11 bulan yang sedang berjalan ini ya. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita ke bulan Ramadan. Nih, saya lihat ada Bibing ya, Bing ya? Nih, ada Teh Rela, ada Wibing nih. Tilawah dulu yuk. Bing mau tilawah, Bing? Suaranya masih di mute. Ya, boleh. Oh, boleh katanya Teh Rela. Alhamdulillah. Boleh. Surat apa, Bing? Surat Az-Zumar. Az-Zumar. Ya. Nanti di ini artinya dibaca sama Teh Rela ya. Ya. Boleh. Makasih. Ayat berapa? Dari ayat 16 sampai 21. Bentar, Az-Zumar belum ketemu. Az-Zumar surat keberapa, Bibi? Enggak hafal. Lupa. Ya, Az-Zumar. itu suratnya keberapa, Bing? Surat ke-39. 460. 490. 460, halaman 460. 460 ya? Halaman 460 ayat berapa tadi? Yang 11. Surat ke-39 ya, Ibu. 16 Ayat sampai 16. 21. Oke. 16 sampai 21 ya? Iya. Iya. 16 sampai 21. Ya. Siapin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Walladzina jtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahum
ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab afaman haqqat alaihi kalimatul adab afa anta tunqilu man finnar lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an salaka ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. Terjemahan langsung apa? Ya, dilanjut Teh Rena terjemahannya Teh. Jazakallah khair, Bibi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khair Teh dan juga Bimbing yang sudah membuka acara ini dengan surat cintanya ya. Subhanallah. Begitulah ketika kita mendengar bacaan-bacaan ayat Quran, seringkali membuat miris dengan ancaman-ancaman, pun diberikan akhir dengan harapan-harapan bagaimana yang namanya surga itu. Ada sungai yang mengalir, dan kita juga merasakan ya, walaupun orang Indonesia yang namanya sungai sudah biasa, tetap aja kalau ketemu sungai pengennya itu, apa ya, kicipak-kicipung, apa sih namanya, hati itu nyaman, hati itu tenang gitu, seneng ya kalau ngelihat kolam, ngelihat air, sungai, yang seperti itu. Subhanallah, di surga saja sudah terasa indah, apalagi kenyataannya kelak gitu ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan, walaupun untuk kajian-kajian seringkali kita sekarang lebih seringnya adalah kajian Zoom. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Teh Patra sudah bersama kita. Kenapa Gentara mengangkat tema dengan fenomena yang sekarang sedang jadi hot topic ya. Hot topic ini di mana-mana. Walau alam itu di daerah Teh Rela, rame nggak Teh Rela?
Ramai ya. Teman-teman boleh ya sambil memperkenalkan nama dan kota di mana sekarang berada, biar kita juga saling berkenalan. Sambil di chat bolehlah namanya, kemudian juga domisilinya di mana. Karena kalau di daerah saya di Bandung lumayan ramai juga, sampai saya mikir, aduh gimana nih ini dari rekening kita tarik aja gitu. Nggak seberapa sih uangnya. Kebetulan saya juga punya tabungan haji di situ, tapi sambil mikir, terus kalau udah diambil uangnya digimanain, dibeliin logam mulia gitu ke Teh Patra gitu ya. Jadi terus terus emang gimana gitu ya? Soalnya pada rame gitu ya di grup. Ya yuk pindahin. Wah rame-rame itu di grup tuh ya, sampai ada yang pindah-pindah gitu ya. Sampai ada yang udah dibagi dua, terus ada aduh terus gimana dong gitu ya. Karena kebetulan di bulan Syawal itu ada yang cerita yang bapaknya itu masih menyimpan puluhan juta di bawah kasur gitu ya. Nggak tahu ya kalau katanya sudah sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun uangnya masih bagus nggak ya? Saya juga nggak tahu. Cuma pas sadar, oh masih ada ya gitu. Dan ternyata ada lagi yang cerita, iya ada yang beli rumah, dibelikan rumah oleh orang tuanya, dan orang tuanya itu bawa uang dari Jawa sekarung gitu, pakai buntelan gitu, dibawa gitu ya. Subhanallah. Ya, ini saja ya teman-teman. Kita buka karena Teh Patra sudah ada di sini. Saya persilahkan Teh Patra. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh Feti. Alhamdulillah, mani kangen walaupun sesama orang Bandung. Habis tepang. Jadi wajah belum banyak nanya nih ke Teh Patra gitu. Jadi kesempatan nih taklim ini gitu ya. Iya. Penasaran gitu dengan fenomena yang rame di grup-grup Iya. saya sih. Soalnya banyak juga yang nanya ke saya dan saya juga jawabnya lumayan juga ya kalau satu-satu. Tapi ya barusan juga ujuk-ujuk ditembak, saya juga bingung mau ngomong apa dulu. Oke ya, tapi insya Allah siang hari ini karena saya lupa kalau ini hari Selasa Teh Feti, jadi nggak ngeh gitu kalau oh ya Selasa tuh biasanya ada taklim Gentara kita ya. Tadi Teh Feti bilang ya saya yain dulu, tapi saya masih bingung juga mau ngomong apa. Mungkin kita lebih banyak ke ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Kita Ya. lebih banyak ngobrol-ngobrol, nyamain persepsi, mungkin mencoba untuk menetralisir kegalauan-kegalauan yang ada ya. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Oke ya, jadi saya cerita dulu sedikit. Suami saya itu ya orang IT. Beliau itu IT-nya memang lebih banyak di bidang perbankan ya akhirnya ya. Karena awalnya sih klien-klien itu bank-bank syariah, mereka minta dibikinin yang aplikasi-aplikasi pinggir-pinggir gitu ya. Terus lama-kelamaan ya cocok-cocok, terus akhirnya minta dibikinin core bankingnya gitu. Dan dari sekian bank syariah yang ada di Indonesia ini, kita udah menangani beberapa bank syariah lah ya. Ada yang full semuanya kita tanganin, ada yang sebagian-sebagiannya gitu ya. Jadi lumayan banyak juga sih gitu ya yang kita paling nggak, kalaupun kita nggak ngerti semua, nggak ngerjain semua secara full, tapi kan pasti yang namanya aplikasi mah harus nyambung ya. Jadi sedikit banyak kita ya insya Allah paham lah kondisi per IT-an bank syariah di Indonesia. Tapi sebelum ke situ mungkin ya karena kita di sini adalah kajian Islam ya Teh Feti ya. Mungkin kita coba untuk sepakati dulu bersama bahwa kita di sini sama-sama ingin mendapatkan keberkahan ya dalam transaksi-transaksi muamalah yang kita lakukan. Sehingga kalau misalnya tadi masih ada pertanyaan apakah kita harus menggunakan bank konvensional atau bank syariah, saya berharap sih kalau di sini semuanya sudah sepakat bahwa kita akan pakai bank syariah gitu ya. Jadi nggak kepikiran lagi lah gitu untuk menggunakan bank konvensional gitu ya. Sama seperti kita menjaga diri kita dari keharaman makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal, kita nggak kepikiran ingin pakai bank
konvensional yang secara transaksional memang masih banyak mengandung unsur-unsur ribawi ya. Nah, dan MUI sendiri juga sekarang sudah mengatakan bahwa memfatwakan bahwa tidak ada lagi darurat perbankan konvensional. Artinya nggak ada situasi dan kondisi darurat yang membuat kita itu harus menggunakan bank konvensional untuk transaksi sehari-hari. Kecuali memang transaksi-transaksi tertentu yang memang tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dicegah, misalnya ya. Kayak kalau di Singapura misalnya ya, saya kuliahin anak di sana dan harus transfer pakai bank tertentu, itu nggak bisa pakai rekening bank lain, jadi mau nggak mau kita terpaksa buka buka rekening di sana. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas sehari-hari ya, untuk transaksi-transaksi sehari-hari yang kita punya fleksibilitas, kita tidak terikat dengan lembaga manapun, tentunya tidak ada situasi darurat lagi ya yang mengharuskan kita untuk menggunakan transaksi-transaksi di perbankan konvensional gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman harus terima gaji di bank konvensional tertentu ya itu kan sesuatu yang di luar kendali kita gitu ya, di luar pengaruh kita, di luar kontrol kita, maka itu menjadi satu situasi yang tidak bisa dielakkan. Tapi kalau misalnya kita memilih sendiri, cuman buat jajan di marketplace misalnya, atau cuman sekedar untuk booking hotel atau booking pesawat ya, sekarang tuh udah bisa banget pakai segala macam gitu ya, transaksi-transaksi di bank syariah. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu iya ya, kita mau booking pesawat tuh masih harus pakai kartu kredit misalnya, dan kartu kredit itu nggak ada kecuali kartu kredit konvensional. Kalau sekarang mah semua transaksi-transaksi internet itu juga sudah bisa pakai transaksi debit ya, jadi nggak perlu lagi kita pakai kartu kredit, dan semua perbankan syariah itu juga sudah menyediakan fitur-fitur transaksi sama seperti perbankan konvensional gitu. Jadi itu ya, kita samakan dulu persepsi kita bahwa kita nggak pilih-pilih perbankan konvensional dan syariah. Bismillah, kita sudah mantapkan diri kita untuk memanfaatkan perbankan syariah. Itu kalau kita mau pakai bank ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai bank, ya itu juga boleh-boleh aja, boleh banget gitu ya. Selama kita tidak merasa kesulitan ya untuk melakukan transaksi-transaksi gitu. Kayak misalnya kita nggak perlu nih transfer biaya kuliah ke luar negeri pakai perbankan misalnya, karena kita sukanya tadi kayak TVT bilang gitu ya, mau kuliahin anak di Singapura ya bawa aja uang sekarung misalnya gitu ya. Ya boleh-boleh aja, terus nanti ditukerin di sana di Sayangnya money changer-nya gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Yang jelas dalam transaksi-transaksi transaksi-transaksi modern ya, salah satu yang mempercepat perputaran perekonomian umat ini juga adanya fasilitas-fasilitas dari perbankan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam ini terhambat ya dalam melakukan transaksi-transaksi muamalah karena kita nggak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sebetulnya oleh MUI sendiri juga sudah diperbolehkan gitu. Ya, saya sendiri juga ngerasain ya, ada beberapa supplier yang nggak mau nih pakai fasilitas perbankan. Jadi kalau misalnya saya beli barang itu harus cash gitu ya. Ya lumayan ribet juga akhirnya gitu ya. Harus ngambil dulu duit 100 juta gitu ya, terus ngitungin dulu gitu ya satu-satu di depan dia, dan dia juga nggak punya mesin uang gitu ya buat ngitung duit itu gitu ya, dihitungan hiji-hiji, aduh warga gila gitu. itu salah Hebat lagi kayak selembar gitu. dua lembar hitung deh gitu. Lumayan geus situ teh bari jeung si teteh nu ngitungna teh bari ngobrol gitu ya, udah gitu teh, aduh lupa lagi tadi teh udah berapa Bu, aduh kata saya teh beres-beres gitu ya. Ini ya Masya Allah ya. Kalau pilihannya antara menggunakan perbankan atau tidak menggunakan perbankan, ya itu sih kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing gitu ya. Yang jelas secara syariah ya, MUI juga sudah memfatwakan
bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di perbankan syariah ini boleh dipergunakan gitu ya, mubah gitu ya. Nggak wajib, nggak sunnah juga gitu ya. Jadi silakan aja kalau kita merasa perlu, ya silahkan gitu. Nah, kemudian tadi ya terkait dengan memilih kita mau nyimpen di mana sih gitu ya. Karena sekarang kita juga alhamdulillah punya banyak sekali pilihan ya perbankan-perbankan syariah di Indonesia. Sebenarnya kita nggak khawatir. Kita mau menggunakan bank syariah manapun juga, itu insya Allah sudah sesuai ya dengan fatwa MUI ya DSN MUI tentang perbankan syariah. Jadi seluruh transaksinya, seluruh akuntansinya, seluruh pencatatannya, seluruh pelaporannya itu semuanya sudah sesuai dan harus sesuai karena BI itu ya BI OJK itu memantau setiap bulan laporan perbankan gitu. Jadi nggak boleh macam-macam. Misalnya perbankan syariah punya ide untuk bikin apa sendiri, bikin produk sendiri itu nggak bisa gitu. Jadi harus atas seizin BI dulu. Misalnya perbankan syariah pengen jualan emas misalnya ya kayak saya gitu ya, pengen jualan emas dengan sistem tabungan, itu kalau nggak dapat izin dari BI nggak boleh gitu ya. Atau misalnya perbankan syariah ingin buka tabungan kurban misalnya ya untuk kambing misalnya ya, kalau nggak ada izin dari BI ya produk itu tidak di-ACC oleh BI dan OJK itu juga nggak boleh. Jadi perbankan syariah ini termasuk salah satu jenis lembaga yang pengawasannya ini ketat sekali gitu. Jadi selain dia diawasi oleh OJK, dia juga harus ikut aturan-aturan BI, dia juga harus ikut aturan-aturan akuntansi syariah yang disepakati ya. AOIV itu akuntansi syariah yang disepakati secara internasional, jadi nggak boleh nyatet sesuai dengan keinginannya sendiri juga gitu ya, bikin akun-akun sendiri juga, semuanya ada aturannya. Kemudian juga secara syariah juga ya persyaratannya dan peraturannya itu cukup ketat dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ya atau DPS. Jadi setiap bank syariah itu wajib punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di BSI misalnya ya DPS-nya itu salah satunya adalah Ustadz Oni Sahroni ya, insya Allah kita tahu benar beliau itu adalah seorang yang sangat ahli ya di bidang perbankan syariah. Jadi kalau misalnya kemarin sampai ada berita Ustadz Oni meruqyah server itu udah dipastikan nggak bener gitu ya. Saya udah langsung nanya ke beliau dan itu adalah hoax gitu. Jadi udah lucu banget sih sebetulnya ya kasus-kasus yang kemarin itu membuat kita sendiri juga jadi berkaca ya kepada diri kita sendiri, sedemikian poloskah umat Islam ini gitu ya, dalam menyikapi berbagai rumor-rumor, menyikapi berbagai berita-berita yang terjadi gitu. Jadi ya di satu sisi kita juga perlu untuk banyak belajar gitu ya, kita juga perlu untuk memahami gitu ya, setidaknya apa sih sebetulnya yang sedang terjadi gitu, gonjang-ganjing IT, ransomware segala macam itu sebetulnya apa sih, makhluk apa sih gitu ya. Jadi insya Allah ya tadi ya secara syariat kita bisa pilih bank syariah manapun yang tersedia gitu ya, dan karena memang kebutuhan umat akan perbankan syariah ini cukup besar ya, istilahnya pasar Indonesia itu besar sekali gitu. Jadi hampir semua perbankan itu menyediakan divisi syariah gitu. Bahkan sampai bank-bank yang asalnya dari negara-negara non-muslim aja gitu ya, kayak misalnya bank HSBC misalnya itu pasti ada divisi syariahnya gitu, ada HSBC syariah misalnya, atau ada bank apa gitu ya, Bank Wori itu ada syariahnya nggak ya, Wori Saudara atau dari Korea misalnya ya, itu ada bank syariahnya. Bahkan bank yang sempat ditangani sama suami itu Panin ya, itu yang Cina banget juga itu ada divisi syariahnya gitu ya. Mas Pion gitu ya, yang Cina Surabaya, The Crazy Rich Surabayan gitu ya, Crazy Rich ASEAN dari Surabaya itu juga ada divisi syariahnya. Jadi ya karena memang namanya orang jualan ya, orang jualan tuh pasti kalau misalnya punya punya produk yang bisa ditawarkan, mau siapapun yang beli ya gitu. Yang penting mah jualannya laku kan gitu. Dan karena memang Indonesia ini
hampir 90% ya penduduknya adalah muslim, dan semakin lama orang-orang juga yang lebih aware tentang riba ya, itu juga lebih banyak, sehingga para pemain industri perbankan ini juga akhirnya lebih berkompromi gitu ya, menyediakan layanan-layanan syariah. Nah, tentang perbankan syariah sendiri ya, kalau di Indonesia ini ada 2 macam ya. Yang pertama itu yang berdiri sendiri, jadi namanya udah bank syariah gitu ya. Jadi udah punya lembaga sendiri, sudah punya apa namanya, istilahnya PT sendiri gitu ya. Seperti misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia gitu ya. Ada yang masih bergabung dengan bank induknya, jadi masih berbentuk divisi ya, jadi masih bagian dari bank induknya yang konvensional gitu. Misalnya misalnya apa ya, saya lupa. Kalau dulu mah BNI Syariah sebelum spin off dia itu masih bergabung di induknya gitu ya. Makanya kalau teman-teman ada yang ngerasain pakai bank BNI Syariah, kenapa nyaman banget gitu ya pakai misalnya mobile bankingnya BNI Syariah, karena itu semua punya induknya, punya BNI gitu. Jadi dengan apa namanya, istilahnya dengan ya kayak misalnya kita ini orang miskin yang tinggal di rumah besar gitu ya, ya kita bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di rumah itu, sofanya bagus gitu, terus apa, kamar mandinya ada bathtubnya gitu-gitu deh ya. Karena emang yang namanya software mah bisa dipakai sama siapa aja gitu, dan Bank BNI waktu itu apa mempersilahkan BNI Syariah untuk ya sebagai anaknya gitu ya, sebagai apa divisinya untuk menggunakan teknologi IT mobile banking dari Bank BNI. Makanya dia enak gitu, karena sebetulnya harga IT bank apa perbankan itu kan harganya mahal banget ya, bisa sampai puluhan miliar gitu ya, dan nggak semua bank itu bisa beli gitu. Makanya si Bank BNI ini dulu agak lambat ya, dia itu mau keluar dari BNI Syariah, dari BNI induknya. Karena kalau dia keluar dari BNI induknya berarti segala macam itu dia harus beli sendiri gitu ya. Istilahnya kalau anak nih baru nikah, dia harus keluar dari rumah emaknya gitu ya, dia harus beli rumah sendiri, dia harus kontrak sendiri, mulai dari nol lagi gitu, istilahnya kayak gitu. Walaupun akhirnya ketika BNI waktu itu spin off ya, dia bisa pindah jadi bank sendiri karena pemilik sahamnya juga masih BNI, akhirnya masih diperbolehkan juga untuk menggunakan m-bankingnya BNI waktu itu. Tapi kemudian dengan maksud untuk memperbesar perbankan syariah sendiri, akhirnya kan pemerintah menggabungkan ya beberapa perbankan syariah yang ada di bawah BUMN, digabung sehingga menjadi satu perbankan yang diharapkan secara aset itu bisa signifikan, yaitu BSI gitu. Jadi waktu itu anaknya Mandiri ya, BSM, anaknya BNI Syariah, sama anaknya BRI Syariah itu digabung, 3 bank syariah itu di merger istilahnya jadi Bank Syariah Mandiri. Salah satu harapannya adalah supaya lebih efektif gitu ya, karena skala ekonominya jadi lebih efisien ya. Apa namanya, nasabahnya lebih banyak, asetnya juga lebih besar, tapi biayanya jadi murah gitu ya, karena 3 bank disatuin dan bisa lebih hemat lah istilahnya gitu ya. Nah cuman ya tadi gitu ya, karena Bank BSI ini termasuk bank baru gitu ya, secara teknologi juga belum yang paling canggih gitu, akhirnya banyak lumayan terganggu. Baru kemudian kemarin ada kasus gitu, ada apa namanya, ada gangguan-gangguan cyber yang ternyata tidak mudah ya untuk ditangani oleh bank yang baru bergabung itu gitu. Sehingga akhirnya ya masyarakat ini banyak berspekulasi akhirnya gitu. Dan spekulasinya tuh jadi aneh-aneh gitu ya, termasuk kayak misalnya ada orang di Twitter ngelempar isu ada data yang bocor misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau data bocor mah
ya bisa dibilang seluruh manusia di Indonesia ini nggak ada yang punya data aman gitu ya, semua juga kita datanya udah bocor. Ya selama kita masih pakai Google Maps ya data kita pasti bocor terus gitu ya, kan kita bisa tahu gitu ya, Rela sekarang lagi ada di mana gitu kan. Selama kita pakai HP yang HP-nya KTP ya pasti data kita juga bocor. Selama kita beli barang di marketplace itu juga pasti data kita bocor. Apa Mas gunanya lagi belajar? Aisyah. Jadi sebetulnya kalau masalah data bocor mah itu sudah menjadi suatu keniscayaan ya yang ada di seluruh dunia gitu ya. Dan bukan hanya masalah ya istilahnya bahkan perbankan itu nggak perlu lagi nyuri-nyuri data, toh data itu sekarang sudah tersebar gitu. Makanya sekarang itu yang dijadikan sebagai isu itu bukan lagi collecting data gitu ya, tapi buat apa data sebanyak itu. Jadi kalau zaman dulu mah iya gitu ya, orang teh nyari data teh susah gitu ya. Kalau zaman sekarang mah data itu sudah sedemikian tersebar ya, data itu sudah sedemikian banyak bisa diakses, tapi kemudian nggak semua orang juga ternyata bisa memanfaatkan data itu gitu ya. Dan ternyata liar juga gitu ya, data segede itu terus mau diapain gitu. Dan koleksi-koleksi data itu juga ternyata butuh server yang sangat berat gitu ya untuk bisa menyimpannya dan untuk bisa mengelolanya gitu. Jadi ya kalau emang bukan orang yang benar-benar punya kecenderungan untuk menggunakan teknologi-teknologi itu ya paling mereka cuma bisa pakai ya istilahnya kulit-kulitnya doang lah gitu ya, nggak bisa diapa-apain juga gitu. Misalnya mereka punya data nomor rekening kita semua gitu ya, terus mau diapain gitu ya data nomor rekening, apalagi nomor rekening saya mah ya udah tersebar di seluruh konsumen ibu jari gitu kan, di seluruh konsumen coklat, semua orang juga tahu nomor rekening saya. Terus teman-teman bisa ngapain gitu ya kalau udah tahu nomor rekening saya? Paling banter juga bisa ngisi nomor rekening saya, mangga gitu ya, kalau misalnya mau silahkan dengan informasi yang sudah tersedia silahkan isi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nomor rekening saya kan cuma bisa gitu aja. Nah, misalnya teman-teman punya informasi nomor telepon misalnya ya, nomor teleponnya udah kesebar kemana-mana. Toh kita nggak pernah nyebarin juga tetap aja gitu ya, dengan kita ikut segala macam grup aja, orang-orang yang mau mencuri informasi tentang nomor HP kita itu ya selalu ada gitu ya. Tidak heran kalau misalnya setiap hari kita mungkin dibombardir dengan postingan-postingan, WA-an, broadcastingan yang isinya tuh macam-macam gitu ya, mulai dari yang jualan, minta duit, sampai yang ribut gitu ya, jangan hubungi nomor ini karena nomor ini adalah nomor penipu, bla 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 gitu. Jadi ya balik lagi gitu akhirnya mah dengan situasi dan kondisi yang kita nggak punya privacy sebetulnya saat ini, ya kita harus bijak ya, kita harus berhati-hati dan kita harus bijaksana memilih dan memilah, mempelajari bagaimana kita menyikapi teknologi yang memang sudah sedemikian canggih ini gitu. Yang pasti, yang pertama yang harus kita lakukan tentunya menjaga diri kita untuk tidak mudah percaya dengan hoax ya. Karena setiap hari itu orang yang posting itu macam-macam dan motifnya juga macam-macam gitu ya. Ada yang emang cuman iseng gitu ya. Kita bisa bayangin gitu ya, ada orang baru bangun tidur, dia masih ngantuk, pakai baju juga belum bener, terus tiba-tiba dia pegang HP-nya, ngetik, terus tiba-tiba viral gitu kan. Dia juga belum tentu ngerti apa yang dia share atau yang dia posting gitu ya. Dia juga belum tentu punya data, dia juga belum tentu punya referensi, terus tiba-tiba beritanya viral gitu aja kan gitu. Nah, zaman sekarang itu kita harus hati-hati gitu ya dengan berita-berita yang mungkin tadi disampaikan oleh orang-orang yang bahkan orang itu sendiri juga nggak paham apa yang sedang dia sampaikan. Asal main share aja, misalnya asal main forward aja gitu ya. Nah itu. Nah kemudian kita juga perlu menggunakan akal sehat gitu ya. Jadi di dunia ini tidak ada makan siang gratis ya. Jadi nggak mungkin ya sesuatu itu terjadi dengan terlalu bagus ya, too good to be true itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya rela nih nawarin buku Muhammad Teladan Sepanjang Jalan, harganya 100.000 satu set, sudah bisa dipastikan itu palsu gitu. Jadi jangan percaya gitu. Masalahnya banyak aja gitu ya orang tuh yang mudah tergiur ya dengan berbagai tawaran-tawaran yang tidak masuk akal gitu.
Udah tahu misalnya ya harga parfum itu merek tertentu itu misalnya 1,2 juta. Terus ini ada yang nawarin 135.000, dia beli aja gitu. Itu udah pasti palsu gitu. Kalaupun nggak palsu mungkin udah expired gitu ya. Kalaupun nggak expired ya mungkin dia habis nyolong dari mana gitu ya. Bukan barang yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, karena emang nggak mungkin secara secara ekonomi ya sesuatu itu eh, terjadi ya, transaksi yang outlier itu nggak mungkin gitu. Itu pasti ada sesuatunya gitu ya. Jadi selalu kedepankan akal sehat ketika kita mendapatkan informasi apapun ya, apalagi terkait dengan ekonomi ya. Kayak kemarin saya sempat baca tuh ada postingan yang terkait dengan penipuan penipuan lewat WA atau SMS yang awalnya itu ngajakin untuk kerja gitu ya, untuk bekerja dan berpenghasilan. Dan saya juga lumayan sering ya dapat SMS kayak gitu ya, kerja di Shopee, tidak perlu pengalaman gitu ya, tidak perlu waktu banyak, Anda akan mendapatkan bla 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 gitu ya. Ini contohnya. Nih, halo Shopee mempekerjakan staf paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu langsung dari ponsel Anda. Bekerja selama 10-20 menit, gaji harian 90.000 sampai 150.000 ya. Terus WhatsApp, WA bla 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 bla. Itu tuh sering ya, entah dari Shopee, entah dari Tokopedia atau dari Bukalapak atau dari dari marketplace yang lain gitu ya. Dan ternyata itu adalah penipuan ya. Modusnya itu kita itu awalnya tuh kayak direkrut buat menjadi pekerja, terus disuruh nge-like satu akun tertentu gitu ya. Habis nge-like satu akun tertentu itu kita dikasih komisi sesuai dengan jumlah akun yang berhasil kita like gitulah. Nah, terus tugas-tugasnya itu nanti ada step-stepnya, kayak kita lagi ikut pelatihan gitu ya, kita ikut training tahap pertama kayak gitu, nanti tugas kedua apa, tugas ketiga apa, ujuk-ujuk nanti tugas-tugasnya tuh ada yang disuruh beli barang ya, disuruh beli barang, disuruh masukin ke keranjang gitu ya. Tapi dibilangnya kalau misalnya nanti udah dimasukin ke keranjang, nanti uang kamu akan dikembalikan beserta komisinya gitu ya. Jadi kayak misalnya Teh Rela misalnya ya jualan buku Mumtaz ya, saya tuh disuruh masuk ke akun jualannya Teh Rela, ke tokonya Teh Rela, terus saya misalnya klik nih beli Mumtaz 3 juta rupiah misalnya gitu ya. Udah gitu, sesudah saya masukkan ke keranjang, saya foto, itu saya dapat komisi gitu. Tapi kalau misalnya saya melanjutkan proses berikutnya, saya masukin ke keranjang, terus saya transfer gitu ya, duit 3 jutanya itu buat belanjanya itu saya dapat komisi lebih besar gitu. Jadi Teh Rela tuh nawarin komisi misalnya 1,5 juta gitu. Jadi saya transfer nih ke Teh Rela 3 juta buat beli Mumtaz, tapi sama Teh Rela itu nanti ditransfer balik ke saya 4,5 juta gitu. Jadi 3 juta buat kembaliin uang saya yang tadi saya transfer, 1,5 jutanya itu untuk komisinya gitu ya. Ya karena awalnya selalu balik dengan duit yang jumlahnya lebih banyak, akhirnya pada percaya gitu. Makin lama makin gede dong ya. Saya juga kaget ya bahwa ternyata yang yang kena itu ada yang bisa sampai puluhan juta, ada yang bisa sampai ratusan juta gitu ya. Ini kan udah tidak mengedepankan logika ya sebetulnya gitu ya. Dari mana coba uang 1,5 juta itu ujuk-ujuk datang ke rekening kita gitu ya tanpa kita melakukan sesuatu yang signifikan, itu sebetulnya nggak akan pernah ada. Karena kalau misalnya ada ya transaksi yang kayak gitu beneran, nih saya manusia-manusia macam Mark Zuckerberg itu udah jadi manusia yang tidak terkalahkan sama sekali gitu ya. Ya, kebayang aja punya komisi yang jumlahnya 50% sehari, itu kan luar biasa sekali gitu ya. Itu betul-betul nggak masuk akal. Makanya nggak pernah kita tuh jangan membiarkan diri kita tuh mudah tertipu dengan sesuatu yang sifatnya too good to be true gitu. Nah, kemudian ya terkait dengan transaksional yang kita ingin jaga juga ya di dalam dunia online terutama gitu ya, kita juga harus harus hati-hati ya, selain dengan iming-iming mendapatkan komisi banyak gitu ya, kita juga harus hati-hati dengan yang namanya easy money ya, atau uang yang sedemikian gampang kita dapat gitu. Misalnya kita ingin pinjem gitu ya, pinjam uang dengan
syarat yang sangat mudah gitu ya, hanya tinggal menekan sesuatu pakai jempol kita terus tiba-tiba uang masuk ke dalam rekening kita. Semakin mudah proses transfer yang kita dapatkan ya, semakin besar biaya yang harus kita bayar gitu. Jadi makin gampang prosesnya tanpa harus pakai survei segala macam, itu pasti bunganya bakal gede banget gitu, karena mereka emang mainnya di situ gitu. Kalau mereka ngasih pendapatan yang wajar ya, atau mereka masih pakai margin yang wajar, itu pasti ribet gitu ya. Kayak misalnya bank syariah mau jualan rumah dengan sistem KPR, itu pasti ribet, harus disurvei dulu, ditanyain dulu gajinya berapa, karena itu emang dagang beneran dan resikonya gede gitu. Kalau mereka udah sedemikian barbarnya gitu ya, jual rumah nggak pakai survei gitu, itu pasti mereka tuh main di bunga. Jadi istilahnya mereka mah mikirnya nggak apa-apa, ngemplang juga, atau saya udah untung dari bunganya di awal gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Makanya kita juga harus hati-hati jangan mudah tergiur tadi ya dengan uang yang mudah gitu ya. Nah kemudian ya terkait dengan perbankan tadi gitu ya, mana sih yang harus kita pilih ya? Sebenarnya kita udah bisa melihat-lihat sebetulnya secara umum namanya perbankan itu bisa dibilang itu adalah pasar jenuh ya. Jadi nggak perlu banyak mikir sebetulnya karena semuanya sama gitu. Nggak ada misalnya satu perbankan itu nawarin bunga deposito 3%, terus perbankan yang lain nawarin 15%, tuh nggak akan pernah ada gitu ya. Pasti kalaupun bersaing itu bersaingnya dikit banget. Kayak misalnya teman-teman mau survei KPR misalnya ya di 2 perbankan gitu ya. Yang satu nawarin misalnya margin di 7,25. Paling juga yang satu lagi nawarinnya tuh margin di 7,5 gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh gitu ya. Karena itu adalah pasar jenuh, nggak mungkin mereka itu bikin transaksi yang beda banget dengan rivalnya gitu ya. Kalau misalnya mereka nawarin sesuatu yang lain, misalnya ya, kalau kalian bertransaksi di sini kalian dapat hadiah logam mulia atau emas, itu pasti ada kompensasinya gitu ya. Pasti akan dipindahin ke yang lain gitu biayanya. Mungkin biaya ininya lebih mahal, biaya provisinya lebih mahal, atau mungkin biaya administrasinya lebih mahal gitu. Karena hitung-hitungannya nggak akan masuk kalau misalnya mereka itu benar-benar ngebanting harga gitu. Jadi kalau secara teknis ya, milih perbankan mana aja ya, itu nggak ada masalah sebetulnya mah. Nggak perlu riweuh gitu ya, ini KPR mendingan di BSI atau di Bank Muamalat, atau mendingan di CIMB Syariah, atau mending di mana gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau cari yang paling murah ya cari aja gitu, tapi yang pasti harganya juga nggak akan jauh-jauh beda gitu ya. Paling juga beda dikit lah gitu ya, beda apa namanya, beda angsuran, beda 50.000 gitu ya. Atau misalnya beda apa namanya, beda biaya administrasi beda sedikit-sedikit gitu, nggak akan jauh banget gitu, bedanya tuh nggak akan signifikan ya. Nah nanti paling tinggal kita merasa nyamannya itu pilih banknya yang seperti apa gitu. Kayak misalnya ada yang senengnya misalnya karena BSI itu adalah bank umum milik negara ya, badan umum milik negara. Jadi BSI ini punyanya pemerintah gitu ya, sehingga secara psikologis mungkin merasa lebih aman gitu ya punyanya BSI. Ada yang lebih suka dengan muamalat karena dia yang pertama syariah misalnya ya. Ada yang lebih sukanya dengan jago syariah karena misalnya dia lebih modern gitu ya, lebih mewakili anak-anak muda. Ada yang lebih sukanya sama BTPN syariah gitu karena dia punya produk-produk yang menyenangkan gitu ya untuk anak-anak milenial gitu. Jadi itu mah silahkan aja ya sesuai dengan selera masing-masing mau pilih yang mana gitu ya. Cuman yang pasti gitu ya, ketika kita memilih ya salah satu jenis perbankan gitu ya, itu sebaiknya memang disesuaikan dengan yang kita butuhkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya kita. Karena nanti ada misalnya perbankan-perbankan itu yang lebih concern misalnya ke produk-produk tertentu gitu ya. Kayak misalnya bank yang apa namanya, misalnya kalau misalnya kita ingin gadai emas misalnya ya, yang punya produk gadai emas itu nggak semua bank syariah punya gitu ya. Dan dari semua perbankan syariah yang punya produk gadai emas ya, kita bisa banding-bandingin mana yang emang menjadikan itu sebagai bisnis utamanya gitu. Yang dia tuh nggak punya produk lain misalnya selain dari gadai emas itu gitu ya.
karena nanti itu akan mempengaruhi keseriusan mereka dalam menggunakan produk tersebut, dalam mengelola produk tersebut dan mempengaruhi biaya-biaya juga. Jadi kalau misalnya udah serius banget, biasanya itu biayanya juga lebih murah gitu ya. Kayak misalnya saya lupa ya. Pokoknya kalau sekarang misalnya teman-teman mau ngambil kredit kepemilikan kendaraan bermotor, itu yang paling concern itu setahu saya itu kalau nggak CIMB, Niaga Syariah gitu ya. Jadi CIMB Syariah atau Niaga Syariah. Mereka itu mainnya di situ. Mungkin karena mereka masih belum terlalu besar sehingga nggak berani misalnya ngambil di KPR yang biayanya sangat mahal misalnya ya. Sehingga mereka banyak main di situ gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan gitu ya untuk memilih gitu. Oh, berarti kalau kita ngambil KPR bagusnya di sini. Kalau ngambil mobil misalnya bagusnya di sini gitu ya. Kalau misalnya kita mau tadi gade emas bagusnya di sini gitu. Kalau misalnya kita mau nabung deposito bagusnya di sini. Jadi kita bisa survei-survei aja, walaupun tadi gitu ya tetap aja secara umum bedanya tuh nggak akan terlalu jauh, tapi mungkin ada kenyamanan-kenyamanan tertentu yang membuat kita akhirnya lebih cocok gitu ya untuk mengambil satu jenis satu merek perbankan syariah tertentu. Nah kemudian mengenai prinsip investasi yang juga harus selalu kita ingat adalah tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang ya. Karena kalau keranjangnya jatuh, nanti telurnya pecah semua. Makanya ya kita lebih baik juga mencoba untuk memilah dan memisah-misahkan gitu ya. Dana yang kita miliki ini sesuai dengan peruntukannya ya, supaya kita juga nggak kecele kalau misalnya ada kondisi kayak kemarin gitu ya, kondisi kayak kemarin. Kalau misalnya kita cuma punya satu rekening gitu ya di BSI terus tidak bertransaksi sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita masih punya dana, sebagian ada di BCA Syariah, sebagian ada di Muamalat gitu ya, sebagian ada di GoPay, dan lebih santai ke kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dana gitu ya, sebaiknya memang tidak menyimpan seluruh dana itu keranjang saja. Kita bisa bagi gitu ya dana yang kita keuangan ya. Kalau misalnya punya rekening bank, ya kita bisa buka beberapa rekening bank. Apalagi sekarang juga cukup banyak rekening-rekening yang bisa dibuka secara online. Jadi kita nggak perlu pergi ke banknya. Kalau mau buka rekening itu bisa langsung online gitu ya. Kemudian kalau misalnya dana kita itu cukup banyak ya, kita juga mungkin perlu untuk memikirkan diversifikasi ya model-model penyimpanan dana. Jadi mungkin kalau kita punya dana yang jumlahnya itu cukup signifikan, kita bisa bagi-bagi, tidak semuanya itu dalam bentuk uang gitu ya. Jadi yang dalam bentuk uangnya ini bisa kita bagi di beberapa perbankan gitu ya untuk memudahkan transaksi kita gitu ya. Bahkan kalau misalnya memungkinkan sih kita bisa bagi-bagi rekening itu sesuai dengan peruntukannya, misalnya khusus dana sekolah itu di rekening mana, khusus untuk dana makan sehari-hari konsumsi itu di rekening mana gitu ya, khusus untuk dana belanja marketplace itu dari rekening mana, sehingga kita juga gampang ngetrace-nya kalau misalnya kita mau ngitung laporan keuangan bulanan kita gitu. Nah kemudian kalau tadi kita punya dana yang cukup signifikan, kita bisa pisah-pisahkan gitu ya. Mungkin sebagian ini kita masukkan ke dalam satu instrumen keuangan yang lain ya. Misalnya kalau teman-teman senang nih bisa beli sukuk ya. Teman-teman bisa beli sukuk, bisa beli ori syariah. Kemudian teman-teman juga bisa beli poin reksadana gitu ya. Bisa beli asuransi unit link misalnya ya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan dana yang ada ini untuk membeli saham atau membeli mata uang asing gitu. Kalau misalnya teman-teman nih punya anak sekarang SMP, ada rencana ingin nyekolahin anak ke luar negeri misalnya gitu ya. Dari sekarang kita bisa sudah mulai bisa menabung dalam bentuk valuta asing gitu ya. Dalam bentuk valuta asing. Misalnya ini saya pingin ngelihin anak saya di
Madinah misalnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan si kakak nanti bisa diterima di Universitas Madinah. Dari sekarang misalnya namun dalam bentuk rial Saudi ya, Saudian rial itu udah bisa gitu. Jadi kita bagi-bagi cash kita itu ke beberapa bentuk ke dia. Misalnya tadi ada deposito, ada reksadana, ada sukuk, ada dalam bentuk valuta asing gitu ya, yang euro lah atau yang dolar Amerika atau tadi gitu ya, rial gitu ya. Atau misalnya apa namanya kita bisa perhatiin gitu ya yang kira-kira ekonominya kuat itu apa gitu yang stabil mata uangnya itu apa itu bisa kita simpan juga di situ. Nah, kemudian kalau misalnya cash kita itu ternyata juga sudah cukup dan masih bersisa lagi, kita bisa coba alihkan sebagian itu dalam bentuk emas misalnya ya. Emas ini bisa kita manfaatkan juga untuk melindungi nilai dana yang kita punya, karena emas ini juga punya power ya untuk menjaga hedging ya istilahnya, menjaga nilai nominal. Kenapa? Karena emas ini jumlahnya itu selalu setara dengan perekonomian dunia. Jadi nilainya itu selalu setara dengan perekonomian real secara keseluruhan gitu ya. Jadi kayak backupnya perekonomian real itu dipegangnya tuh sama emas gitu. Makanya nilai emas itu naik turun itu sebetulnya menggambarkan naik turunnya perekonomian dunia secara general ya. Hitungannya rumit lah ya, tapi secara gampangnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memanfaatkan dananya ya untuk beberapa tahun di depan ya, teman-teman bisa pakai emas ini. Ya memang karena ada selisih antara harga beli dan harga jual, sebaiknya kita menggunakan emas ini untuk tabungan yang cukup lama gitu ya. Jadi di atas 3 tahun ya, di atas 3 tahun insya Allah menabung dalam bentuk emas ini sangat menguntungkan gitu ya. Makanya suka senang kalau misalnya lihat apa namanya surat-surat emas zaman dulu gitu ya. Saya nemu surat emas yang isinya pembelian cincin tahun 2008 3 gram 4 gram cincin itu harganya cuman berapa gitu ya, berapa ya, 300.000, pokoknya murah banget lah gitu ya. Kalau dibandingin sekarang 1 gramnya aja udah sekitar 600 sampai 700.000 yang perhiasan ya, itu ternyata lumayan banget. Makanya kalau naruh di emas mah ya, kita mau naruh dalam bentuk apapun selama itu emas tua ya, emas di atas 70% itu insya Allah nilainya akan terjaga gitu. Kalau misalnya kayak kemarin-kemarin misalnya ada yang nanya, ya saya punya emas tapi pas dijual harganya itu jatuh misalnya, harganya itu hanya sesuai dengan harga yang belinya. Itu biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman di jual beli emas itu suka dimainin gitu ya harganya gitu. Jadi apa namanya ya kita bisa cari toko-toko yang lain untuk jadi second opinion ya. Kalau kita mau jual emas, kita survei-survei dulu, kita tanya-tanya dulu, jangan langsung dijual gitu ya. Apalagi kalau misalnya perhiasan emas kita tuh ternyata ada matanya gitu ya. Biasanya ketika kita jual lagi, matanya itu nggak dihitung gitu. Jadi jangan sampai kita beli emas yang lebih gedean matanya dibandingin emasnya gitu. Karena nanti ketika kita jual lagi, harga matanya itu biasanya diabaikan ya, nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap sebagai harga jual emas. Jadi ketika kita ingin menabung dalam bentuk emas ya, kita bisa menggunakan segala jenis emas ya untuk tabungan kita. Bisa misalnya pakai LM ya. LM itu macam-macam juga. Ada LM yang dikeluarkan oleh Antam. Sampai saat ini LM Antam itu punya harga paling tinggi di pasaran ya. Jadi LM yang dikeluarkan oleh Antam itu biasanya ada tulisannya ya Antam, dan karena harga emas itu tadi gitu ya nggak berubah ya, ngikutin harga secara umum, biasanya mereka itu akhirnya mainnya di kemasan gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya kita beli emas Antam, kemudian ternyata kemasannya itu selalu berubah gitu ya setiap beberapa tahun sekali gitu ya. Dulu misalnya kita pakai Antam itu yang bentuknya itu sertifikatnya itu kertas kecil dimasukin ke dalam plastik kayak plastik
agak keras gitu ya. Bentuknya itu tulisan Antam, di belakangnya ada sekian gram gitu. Dan tulisannya itu landscape. Jadi bentuknya gini ya, begini, ini landscape. Nah, beberapa tahun kemudian si Antam ngeluarin yang bentuknya portrait gitu. Jadi lucu aja pas portrait katanya. Saya kan bilang, "Hah, emang beda ya?" Gitu. "Iya, kalau yang portrait itu yang baru, harganya lebih bagus daripada yang" "Oh, gitu ya." Saya bilang, "Oh, oke deh, oke," gitu ya. Sekarang saya mulai ngerti bahwa di situlah mereka main. Nanti sesudah keluar nih yang portrait, mereka ngeluarin juga misalnya yang limited edition, ada yang edisi batik, ada yang edisi Idul Fitri, ada yang edisi macam-macam gitu ya. Nah, terus mereka ngeluarin yang pakai kartu putih itu gitu ya. Biasanya awalnya dulu pakai kartu putih itu masih polos-polos aja, terus lama-lama ada yang namanya teknologi SertiEye. Jadi SertiEye ini kita bisa cek ya, bisa cek di aplikasi ya, ada barcode-nya gitu ya, ada QRIS-nya. Kita bisa cek di aplikasi nomor seri yang tertera di QRIS itu. Tadinya saya kira SertiEye itu nembak emasnya, ternyata enggak gitu ya. Jadi sebetulnya mah ya kalau orang niat mau nipu-nipu mah ya tetap bisa-bisa aja, toh yang ditembak cuma kartunya doang gitu ya, bukan bukan apa namanya, bukan emasnya ternyata gitu ya. Karena ternyata emasnya mah nggak bisa dibuka-buka kan si apa namanya, si Antam itu. Jadi kalau misalnya orang punya teknologi ngepres, teknologi laminating itu mah bisa banget dimainin juga gitu. Nah, terus habis SertiEye itu mereka juga ngeluarin lagi kemasan yang baru, kemasannya masih sama persis cuman dikasih lingkaran merah gitu. Dan harganya nanti akhirnya jadi beda gitu dengan yang SertiEye biasa yang nggak ada lingkaran merahnya, terus jadi beda lagi dengan yang nggak SertiEye, pokoknya kayak gitu aja gitu ya, selalu berubah harganya itu tergantung kapan dikeluarkannya gitu. Nanti kalau misalnya kita jual lagi harganya di toko emas ya bisa beda-beda sesuai dengan tahun apa namanya, ya sebenarnya itu cara mereka untuk apa namanya, mengambil keuntungan lebih banyak gitu ya dari penjualan emas mereka gitu. Dan kalau sekarang yang agak berat di LM Antam itu adalah harga buyback-nya yang terlalu jauh ya kalau dibandingkan dengan harga belinya gitu. Jadi kalau dulu itu harga beli dengan harga buyback itu cuman beda ya paling 20 ribuan gitu ya, 20-30 ribu. Kalau sekarang itu lumayan jauh ya. Itu bisa bedanya itu sampai lebih dari 100 ribu gitu. Jadi lebih dari 10% ya. Allahu alam ya. Yang jelas apa namanya? Kalau misalnya tadi gitu ya orang bilang mendingan beli LM kalau buat nabung daripada beli perhiasan, sama-sama aja gitu ya. Buybacknya itu ternyata lumayan jauh ya. Buybacknya itu kalau kita jual lagi di Antamnya itu lumayan jauh gitu. Nah, kalau misalnya yang mau misalnya kita bisa beli juga emas dalam bentuk dinar ya, itu di komunitas. Salah satu keuntungan emas dinar itu adalah spread-nya yang tidak terlalu jauh gitu. Jadi antara kita beli dengan harga buyback-nya itu nggak terlalu jauh. Kalau tadi Antam itu bisa sampai 10-11%, apalagi kalau cetakan lama gitu ya. Kalau si komunitas si emas dinar ini paling bedanya cuma sekitar 4%-an gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ingin jual dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama gitu ya, ya masih mending beli yang dinar ini gitu. Misalnya kita mau nabung emas tapi orangnya tuh masih belum konsisten gitu ya, baru juga berapa bulan beli udah mau dijual lagi. Itu kalau beli Antam itu ruginya bisa banyak, tapi kalau belinya dinar itu nggak terlalu jauh beda gitu. Kita jual, misalnya kita beli emasnya 10 juta, spreadnya paling 400 ribu, kita jual lagi masih 9,6 juta gitu ya. Masih lumayan lah, nggak terlalu jauh gitu. Nah, kalaupun misalnya mau kita beli pakai perhiasan gitu, itu sebetulnya juga masih menyenangkan gitu ya, karena perhiasan ini bisa kita pakai gitu. Misalnya teman-teman beli kalung gitu ya, beli kalung seharga 5 juta gitu ya. Terus ternyata ketika dijual harganya
cuman 4,5 juta gitu ya. Ya kita rugi 500.000 ya, tapi kan kita pakai barangnya gitu ya. Anggap aja kita kita apa namanya, beli perhiasan yang biasa-biasa aja seharga 500.000 yang apa namanya, yang itu jadi cost aja gitu, jadi biaya aja. Atau kita pakai, kita flexing kemana-mana gitu ya, terus kita bangga gitu pakainya gitu ya. Itu juga apa namanya, ya keuntungan yang kita nikmati juga. Ya sama aja kayak kita beli kerudung, sama aja kayak kita beli baju kan gitu ya. Ya dianggap seperti itu. Jadi jangan terlalu ngerasa rugi kalau misalnya beli perhiasan terus kemudian harganya ketika dijual lagi harganya turun gitu ya. Tapi kalau misalnya si perhiasan ini kita jualnya juga lama gitu ya, berapa tahun kemudian tuh pasti untung gitu ya. Misalnya tadi gitu ya, saya beli cincin harganya cuma 400-an ribu, pas dijual lagi udah dapat 2 juta kan lumayan banget gitu ya. Jadi 5 kali lipat. Dan biasanya emang di atas 10 tahun itu biasanya kita akan merasa senang gitu ya dengan punya perhiasan itu karena nilainya lumayan, udah kita pakai terus ternyata pas dijual juga harganya lumayan gitu ya. Itu ya mudah-mudahan bisa kita manfaatkan juga gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menabung dalam bentuk lain ya, bisa juga menabung dalam bentuk properti ya. Kalau misalnya kita punya rencana nih ya untuk menabung dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi di atas 10 tahun, teman-teman bisa mulai coba nabung dalam bentuk properti ini gitu ya. Misalnya punya anak kayak usia Ihsan gitu ya, umur 3 tahun, 4 tahun, terus udah kepikiran ini anak pengen dikuliahin di mana gitu ya, pengen dikuliahin ternyata harga biaya kuliah tuh lumayan mahal misalnya gitu ya. Ya udah, kita bisa ambil properti dan kita nabung lewat properti itu. Nanti kalau misalnya si anak kita ini mau kuliah, propertinya tinggal dijual gitu. Kenapa salah satu yang menguntungkan ya kalau kita menabung dalam bentuk properti itu ada asuransinya juga gitu. Jadi biasanya kalau kita ambil KPR itu ada asuransinya juga. Kalau misalnya pembayar utamanya atau penanggung utama pembiayaannya itu meninggal dunia, maka KPR-nya lunas kan gitu ya. Jadi ya lebih aman sih sebetulnya ya secara hitung-hitungan duniawi mah gitu ya. Walaupun tetap aja kita kan nggak mau gitu ya menggadaikan siapapun untuk apa namanya, untuk mendapatkan harga lunas itu gitu ya. Ya ngapain juga gitu ya. Nah, tapi biasanya harga properti itu akan naik berlipat-lipat gitu. Lumayan, naiknya tuh lumayan banget. Jadi kayak misalnya dulu waktu apa namanya, kita beli rumah misalnya ya, beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 12 tahun yang lalu harganya mungkin masih sekitar berapa gitu ya, 500-an juta. Terus 10 tahun kemudian pas anaknya udah mau kuliah, ternyata harganya udah 2,5 miliar gitu. Biasanya naiknya tuh sangat signifikan ya kalau properti gitu. Jauh di atas harga kenaikan emas, jauh juga di atas harga kenaikan uang apalagi ya. Kalau uang mah kita simpan misalnya 500 juta ya, zaman dulu 500 juta itu bisa beli segala macam ya. Misalnya dulu 500 juta itu bisa dapat rumah yang lumayan. Nah sekarang mah 500 juta itu ya nggak bisa ya dapat rumah yang lumayan di tengah kota misalnya ya, mungkin dapatnya di pinggir-pinggir kota misalnya ya yang masuk ke dalam ganggang gitu. Karena memang harganya itu cepat naiknya gitu. Cuman yang perlu kita ingat juga bahwa kalau kita mau jual properti itu harus tenang ya, harus tenang dan harus santai karena kalau kita jual propertinya itu dengan embel-embel BU atau butuh uang itu pasti harganya jatuh gitu. Jadi walaupun misalnya secara teori harga rumah kita itu bisa 2 miliar ya, tapi karena kita buru-buru pingin jual kadang-kadang bisa murah banget gitu ya kejualnya itu. Pokoknya mah asal kejual gitu ya, pokoknya mah asal ada yang mau beli. Akhirnya kita nggak jadi dapat keuntungan sesuai dengan harga apresiasi yang kita harapkan gitu. Makanya harus kita pahami ya karakter-karakter aset ya, karakter-karakter penyimpanan dana kita itu gitu. Kalau kita sering butuh dana cepat ya paling enak sih dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk emas gitu. Kalau kita ingin dapat keuntungan yang tinggi tapi resikonya juga cukup tinggi ya kita bisa ambil tadi gitu ya reksadana gitu, kita bisa ambil saham gitu. Kalau kita ingin orangnya santai gitu ya nggak banyak
buru-buru, ya kita bisa coba properti. Jadi emang disesuaikan dengan karakternya kita. Yang paling bagus ya kita punya di semuanya gitu ya, punya emas juga, punya properti juga, punya uang juga. Nah, yang itu mah kita harus banyak-banyak berdoa dulu gitu ya, supaya kita bisa punya spare dana di mana-mana. Makanya kalau misalnya dananya belum terlalu banyak ya, kita nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu khawatir ini aman enggak gitu ya di bank yang ini, di bank yang itu. Insya Allah aman, karena pemerintah itu menjamin semua simpanan di lembaga lembaga keuangan itu sampai 2 miliar. Jadi kalau dana kita belum sampai 2 miliar, insya Allah semuanya dijamin oleh pemerintah gitu ya. Insya Allah aman. Tapi kalau misalnya dana kita sudah lebih dari 2 miliar, kita bisa mikir yang tadi gitu ya. Mungkin kita bisa sebagian taruh di reksadana, sebagian kita taruh di emas, sebagian kita taruh di properti gitu ya. Jadi bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan, bisa lebih disesuaikan juga dengan karakternya kita, bisa lebih disesuaikan juga dengan keinginan kita terkait dengan pengembangan dana gitu. Ini rada-rada ngalor ngidul ya, mudah-mudahan bisa difahami ya Teh Feti. Maka kalau misalnya ada yang mau dibahas dulu, mungkin disesuaikan dengan apa yang ingin diketahui oleh teman-teman, saya kembalikan dulu deh ke Teh Feti ya. Iya. Jazakallahu katsiro. Mohon maaf ini saya keluar masuk udah lebih dari 5 kali. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Saya sendiri walaupun tadi masuk keluar keluar masuk gitu ya, tapi ada sih poin-poin penting yang bisa membuat kita tentram ya, tenang gitu ya. Itminan, oh aman ya nabung di bank syariah gitu kan. Kalau udah 3 miliar mungkin baru ya Teh, bingung ya Teh. Nggak ada jaminan. Ya, Gitu kan. dan kadang-kadang juga jangankan sampai bermiliar-miliar ya Teh ya. Kalau kita punya uang yang nganggur tuh sebetulnya kan sayang banget ya. Jangankan sampai bermiliar-miliar gitu. Berapa puluh juta aja udah sayang sebetulnya, karena ya tadi gitu ya, tergerus inflasinya itu cepet banget gitu. Makanya kalau saya mah suka nyari ini barang apa yang bisa saya dagangin gitu ya, biar duit saya muter gitu. Soalnya kalau enggak ya gitu. Duitnya nangkring doang, tiba-tiba habis aja gitu. Jadi memang jangan, berarti apa Teh yang itu ya disimpan di rekening itu 6 kali pengeluaran aja gitu Ya, ya. hanya 6 kali pengeluaran aja. Kalau lebih dari 6 kali pengeluaran baiknya sih kita puter gitu ya. Ya. Karena memanfaatkan kesempatan-kesempatan dari cash yang kita punya tadi gitu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Teh. Misalkan uang THR anak-anak yang masih balita, baiknya nabung dalam bentuk apa ya Teh? Misal emas atau perhiasan, simpannya di mana? Beli berangkas sendiri atau gimana? Itu Iya. katanya Teh. Biasanya ya kalau misalnya jumlahnya tidak sangat banyak ya, kalau kita mau beli perhiasan ya dipakai aja gitu ya. Yang paling aman tuh sebenarnya dipakai gitu ya. Misalnya kita pakai kalung ya, itu aman karena nggak kelihatan kan ya di dalam kerudung gitu ya. Cuman kalau kayak saya yang suka lari mah riweuh gitu ya, amun kesangan teh hareudang gitu. Harus dilepas lagi, makanya Malah susah gatal gitu. gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya masih di bawah 100 gram itu sebetulnya masih cukup aman untuk disimpan di rumah saja biasa gitu. Asal jangan dipamer-pamerin gitu ya. Ih saya punya LM sekian puluh gram gitu ya. Itu mah ngundang-ngundang kan gitu ya. Jadi kalau misalnya masih jumlahnya belum sangat banyak itu bisa kita simpan aja. Bisa diselipin, bisa disamarkan gitu ya. Silahkan cari tempat yang menurut kita paling samar, tapi jangan sampai yang kepikiran sama orang lain gitu ya. Kayaknya orang biasanya menyamarkan tuh di sini nih, di dalam toilet nih. Jadi semua orang nyimpennya di situ, jadi udah tahu gitu. Dia kita cari aja tempat yang menurut kita itu paling ini gitu ya, paling apa namanya, paling aman buat kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya emasnya itu cukup banyak, teman-teman bisa mulai nyimpen di SDB. Cuman karena SDB itu fisik banget ya di bank, jadi ketersediaannya itu sangat terbatas ya. Jadi harus waiting list biasanya, waiting list, antri. Kalau udah ada yang kosong, ada yang nggak diperpanjang, baru kita bisa dapet gitu. Kalau misalnya mau beli berangkas sendiri juga ya boleh-boleh aja sih ya sebetulnya. Beli berangkas walaupun ya sama aja gitu ya, berangkas itu kan nggak permanen, jadi tetap aja bisa dibawa gitu, bisa
bisa dicuri orang gitu. Jadi ya disesuaikan aja lah dengan jumlahnya dan resiko yang bisa kita tanggung gitu. Ya. Ini ya Teh, ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan tadi bisa jelas. Teteh punten, jadi perihal yang lagi ramai sekarang, baiknya kita pindah rekening atau bagaimana ya Teh? Ya, kalau saya sih enggak ya, enggak sampai menyarankan pindah rekening karena juga nggak ada isu keamanan sih sebetulnya gitu. Jadi kalau untuk transaksi sendiri kan itu sangat transkripsi ya, nggak semua orang tuh bisa transaksi pakai pakai apa namanya, pakai misalnya kak orang misalnya ya, TVT misalnya tahu tahu PIN ATM saya gitu ya, terus bisa apa TVT gitu ya, kan kartu ATM-nya juga di saya, gitu. Ya misalnya gitu. Jadi sebetulnya cukup sulit ya, cukup sulit bagi orang itu untuk melakukan transaksi dengan misalnya phishing gitu ya, dengan memanfaatkan. Walaupun misalnya kalau di apa namanya internet tuh suka banyak gosip macam-macam ya, campuran antara yang nggak ngerti sama yang kejadian dan dibesar-besarkan tuh sebetulnya suka ada. Kayak misalnya dulu teman saya nih bangga gitu dengan hebohnya cerita, jangan suka ngambil uang di ATM kalau kita lagi di Mekah Madinah. Jadi dia lagi haji atau lagi umroh, mendingan bawa uang cash aja dari Indonesia. Kalau ngambil di ATM itu nanti gitu ya hilang 1 juta gitu biaya administrasinya. Saya kan sampai garuk-garuk, nah gitu ya bisa sampai hilang 1 juta gitu ya. Ya antara dia mungkin ada salah transaksi gitu ya menyebabkan dananya dia itu loss 1 juta, atau mungkin ada salah prediksi kurs gitu ya. Yang pasti biaya administrasinya itu setahu saya cuma 25.000 gitu. Dan saya tuh kalau ngambil dana di Mekah Madinah ya 25.000 itu aja gitu, nggak ada tuh sampai hilang 1 juta gitu. Makanya saya sama suami mah dari dulu nggak pernah bawa duit cash misalnya, terus apa namanya duit cash itu sampai ditukar-tukar di Mekah Madinah, cari money changer ya riweuh pisan ya kalau kayak gitu gitu. Jadi ya itu mah antara ketidaktahuan, antara kehebohan yang didramatisir gitu ya. Nah, kalau terkait dengan keamanan ya insya Allah ya sampai sekarang masih belum ada masalah sih sebetulnya ya. Jadi nggak perlu sampai dipindahin kecuali kalau misalnya kita memang lagi butuh banyak transaksi ya, lagi butuh yang lebih butuh yang lebih stabil gitu ya, karena akan terganggu kalau misalnya kita itu sampai berhari-hari nggak bisa bertransaksi misalnya gitu. Kalau nggak ada isu itu ya sebetulnya nggak masalah gitu. Kayak misalnya ini ada tagihan yang harus jatuh tempo nih 3 hari lagi, sementara misalnya Bank BSI ini masih belum stabil-stabil gitu ya, kita pindahkan sebagian sesuai dengan jumlah transaksi yang kita butuhin itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya harus bedol desa pindahin semua itu menurut saya nggak perlu lah gitu ya, overkill gitu ya, nyusah-nyusahin diri kita sendiri juga gitu. Apalagi kayak kemarin kan kasus pindahin rame-rame dari BSI ke BCA gitu, ternyata besoknya BCA-nya yang error jadi sama aja gitu. Jadi ya kalau misalnya mau mah tadi gitu ya, bagi-bagi aja di beberapa rekening supaya kalau misalnya yang ini lagi mati ya kita bisa pakai yang lain gitu ya. Kayak saya kemarin BSI mati ya saya pakai muamalat gitu ya. Muamalatnya nanti lagi error ya saya pakai lagi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa rekening ya enaknya bisa rada nyaman lah ke kitanya, nggak terlalu ikut panik gitu ya. Nggak jadi kayak gimana gitu. Gitu Teh. Iya, makasih Teh. Ada yang mau bertanya langsung boleh ya? Teh Rela mau bertanya? Oh enggak, iya. Kita ambil dari chat lagi ya. Teh punten pandangan Teteh terkait KPR, tapi tetap yang kerjasamanya sama bank syariah seperti BTN Syariah atau syariah yang lainnya. Gimana tuh Teh? Maksudnya yang kerjasamanya tuh gimana ya? Kalau misalnya kita ngajuin KPR ke bank syariah ya, kalau pertanyaannya secara hukum ya, secara hukum syar'i ya, itu sudah mendapatkan fatwa mubah dari SN MUI. Jadi silahkan aja kalau misalnya perlu ya, dimanfaatkan aja gitu. Misalnya kita pingin beli rumah dan kita nggak punya uang cash, kita manfaatkan boleh gitu ya, diperbolehkan gitu. Walaupun ya kalau misalnya mau hitung-hitungan ya, bisa jadi untung, bisa jadi rugi gitu ya, tergantung harganya, tergantung lokasinya, tergantung segala macamnya. Itu mah urusannya teknis gitu, bukan urusan syar'i lagi gitu.
Jadi ya kembali lagi ke kenyamanan. Atau misalnya kita nggak nyaman kalau misalnya harus nyicil lama-lama ngerasa punya hutang, ya jangan dipaksain gitu ya, nggak usah aja berarti gitu. Bisa kita nabung aja, bisa kita beli sedikit-sedikit aja, misalnya ya beli tanahnya dulu, kumpulin 1 pot 2 pot misalnya, itu bisa ya. Jadi jangan menyusahkan diri dengan sesuatu yang emang kita nggak suka gitu ya. Misalnya saya udah jelas-jelas nih nggak cocok nih nyicil karena suka lupa gitu ya, lupa lupa tanggal, lupa jumlah, lupa segala macam, ya nggak usah lah kita nyicil gitu. Tapi kalau secara syariat insya Allah itu sudah mubah hukumnya. Mubah itu artinya boleh ya, bukan harus, bukan sunnah, bukan wajib gitu ya. Tapi boleh aja, kalau mau silakan aja gitu. Iya, itu ya. Kalau Teh Fatra sambil menunggu yang lain, terus lagi butuh uang banget misalnya, pengen muterin modal misalnya gitu ya. Itu kita kan butuh uang nih. Enaknya tuh lebih untung dan lebih baik di mana? Apakah mending kita ke komunitas gitu ya? Atau gimana? Kalau di komunitas berarti dijual ya. Tadinya kan kalau misalnya ke bank kita bisa dengan cara apa sih Teh? Ngagadekeun gitu ya. Nah, itu lebih baik gimana tuh Teh? Nah, kalau kita mau serius ngitung gitu ya, apalagi kalau kita mau bisnis, itu harusnya kita bisa ngitung gitu. Ngitung itu bakal bisa punya bayangan sebetulnya rugi apa enggak kalau kita gadein. Jadi kalau misalnya kita ngegadein, terus kita harus bayar biaya gadai ya setiap bulan kan ya gitu ya. Itu kalau misalnya di plus-plus gitu ya, lebih untungan digadein apa mendingan dijual terus nanti kita beli lagi gitu. Bayang nggak ya? Jadi misalnya saya punya emas nih harganya 10 juta, saya gadein nih ke Pegadaian Syariah misalnya gitu ya. Terus ternyata saya harus bayar 100.000 nih sebulan misalnya, saya juga nggak tahu lah hitung-hitungannya ya. 100.000 terus baru bisa ditebus 2 tahun lagi, berarti saya harus bayar 2 tahun kali 100.000 itu sekitar 2,4 juta. Jadi saya rugi 2,4 juta gitu ya, hilang cost, hilang uang 2,4 juta buat bayar biaya pegadaian gitu. Apakah nggak mendingan saya jual aja, terus saya nabung, terus nanti beli lagi gitu ya? Atau tadi, kalau saya mah nabung nggak bisa-bisa, malah habis nih uangnya nggak jelas, udahlah mendingan nggak apa-apa lah rugi 2,4 juta tapi emas saya aman. Itu kembali lagi ke pilihan pribadi gitu ya, kembali lagi ke karakter pribadi gitu ya. Ada yang senangnya itu dipaksa gitu ya, jadi saya tuh harus punya utang biar bisa bayar gitu ya. Kan suka ada tuh ya, ibu-ibu tuh yang aneh ya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka mikir gini, saya tuh harus kerja banyak nih Teh gitu ya, karena saya dikejar hutang, harus jualan buku nih supaya dapat komisi 3 juta karena saya harus bayar hutang 3 juta gitu ya. Pas udah gitu udah lunas hutangnya dia nggak jualan lagi gitu ya. Terus kan saya bisa bisa nanya gini, nah waktu kemarin mau bayar utang kamu bisa dapat segitu, kalau nggak bayar utang kenapa nggak dapet tang gitu ya. Mendingan duitnya kita pakai buat ngapain gitu yang kita suka-suka daripada kita maksain diri bayar hutang. Tapi kadang-kadang gitu ada orang yang emang nggak bisa cari duit kalau lagi nggak punya utang gitu ya. Nggak Bodoh sih semangat, emang. katanya Kalau kita saya sih tersenyum. mendingan mendingan punya duit tapi nggak punya hutang gitu ya. Mendingan punya duit tapi nggak punya utang. Jadi komisi teh utuh buat saya gitu ya. Mau saya beliin apa, mau saya kasihin ke siapa itu suka-suka saya. Tapi emang banyak kita orang tuh yang kayak gitu. Pas punya utang mah mending nepikeun ka babak belur gitu ya, jualan sampai tengah malam tuh dikerjain gitu ya. Beres sih hutangnya, habis beres hutangnya dia jualan lagi gitu ya. Nah, ada yang emang modelnya ya kayak saya gitu ya, lebih suka nabung gitu ya, lebih suka mengumpulkan, apa namanya, sedikit demi sedikit gitu, baru nanti kalau udah, punya misalnya beli gitu ya, udah punya beli. Ya terserah kita aja, kita lebih suka yang mana gitu. Gitu sih Teh Feti akhirnya. Jadi kembali lagi ke karakter masing-masing dan sekali lagi secara syariat, karena hukumnya mubah ya, kita mau pakai pegadaian syariah itu juga mubah, kita mau jual juga boleh-boleh aja. Jadi ya itu mah kembali lagi ke selera aja gitu. Kembali lagi ke selera kita aja yang pengennya gimana. Yang penting ya kita amanah aja gitu. Kalau misalnya kita ngegadein ya kita cari caranya supaya bisa ditebus lagi. Karena kalau enggak kita pasti rugi. Kalau misalnya kita mau jual, kita cari caranya supaya kita bisa beli lagi gitu. Jangan sampai dijual tapi nggak bisa beli lagi duitnya habis atau digadein tapi nggak bisa nebus lagi ya sama juga habis gitu.
Tadinya sih pengen ada kejelasan Teh gitu, apakah mending kita jual aja ke komunitas gitu ya, terus Kalau dimodal. misalnya belinya dinar, yang paling untung itu dijualnya ke komunitas karena harganya masih sesuai dengan harga yang harga yang ditawarkan di komunitas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dijual ke luar, Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau enggak saya banyak nanya nih, mumpung saya mah. Teh sekalian ya sambil nunggu teman-teman. Kan misalnya lagi punya uang nih, enakan ini mah kan biar pengalaman ya, dibanding kita nyoba-nyoba lagi kalau udah ada jalannya dari Teh Patra kan mending nanya langsung gitu. Misalnya nih punya uang, mendingan kita Teh kumpulin uang dulu baru beli logam mulia gitu ya, atau mendingan saya pengen beli ini Teh Patra terus nabung gitu, nyicil, gimana tuh Teh? nah kalau itu mah nanti saya jadi promosi ya. Ya nggak apa-apa tuh Teh, kan nanti pasti dapat persentasenya. Dapat persentase. Sebenarnya enggak sih ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau nabung kemana ya, yang pasti kita perlu cari orang yang bisa kita percayai buat nabung karena setahu saya ya beberapa tahun yang lalu juga sempat tuh ada heboh arisan emas dan ternyata si emasnya nggak ada, duitnya juga nggak ada gitu. Jadi kita mesti hati-hati aja gitu ya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Biasanya juga suka ditanya tuh sama Teh DJ nih, Teteh nggak kemurahan gitu ya jualan, ada Teteh dapat apa gitu ya? Ya biarin we dah. Dan saya sih mikirnya, saya sih senang-senang aja kalau misalnya keluarga-keluarga muslim ini punya tabungan emas gitu ya. Ya cuman syaratnya percaya aja lah ya ke saya gitu, karena saya nggak bisa ngasih emasnya sebelum lunas kan. Jadi kalau misalnya Teh Feti nabung 1 dinar baru transfer 400.000, nyawayahna misalnya gitu ya, saya nggak bisa ngasihin emasnya karena belum lunas gitu. Jadi emang harus percaya aja gitu kalau mau sistemnya nabung gitu ya. Ya Masya Allah ya, ternyata ini yang udah nabung sampai lunas juga di SDB sampai sekarang tuh nggak diambil-ambil ya. Ini saya juga mau memperpanjang SDB jadi bingung juga soalnya udah pinuh SDB saya Teh. Udah ditawarin sama Teh DJ ya, Teh DJ udah ditawarin berapa kali nih yang mau diambil emasnya silahkan ya segera hubungin, nggak diambil-ambil gitu ya. Kan Jadi lumayan mangkringnya nyimpan merenya ya karena mungkin aman ribet gitu. juga kalau naruh sendiri ya cuman ya paling gitu aja kalau misalnya ada cicilan yang kayak ke saya ya itu sebetulnya udah untung banget karena setiap kita transfer itu pasti dikonversinya dengan harga saat itu gitu jadi nggak ambil margin yang lain gitu. Kalau misalnya pas transfer sekarang harganya lagi rendah, berarti kita bisa dapat lebih dari 1 gram misalnya ya. Misalnya kita transfer 1 juta, harganya 900 sekian, berarti kita bisa dapat lebih dari 1 gram. Bulan depannya kita transfer 1 juta, harganya lagi 1 juta lebih, berarti kita nggak dapat 1 gram gitu ya. Ya kayak gitu aja disesuaikan dengan harinya gitu ya. Kalau misalnya bisa kayak gitu, itu lebih memotivasi kita gitu ya untuk untuk nabung karena biasanya kalau ada orang yang udah akad mau nabung, misalnya Teh Feti bilang nih sama saya, Teh Feti mau beli 1 dinar, itu 1 dinarnya pasti udah saya sisihkan, udah ada barangnya gitu. Jadi kalau misalnya Teh Feti mau lunasin kapanpun juga itu tinggal diambil, itu bisa gitu. Jangan mau misalnya nabung kalau barangnya nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya Teh Feti mau nabung di saya tuh tanya gitu ya, yang mana punya saya gitu ya, udah ada namanya belum? Kalau misalnya belum ada, misalnya saya bilang, aduh Teh Feti barangnya belum ada gitu ya, ya sok aja kalau Teh Feti mau nabung dulu nanti saya belinya gitu ya. Saya udah selalu wanti-wanti gitu ya sama admin juga udah selalu wanti-wanti jangan terima duit kalau barangnya saya belum pastiin ada gitu. Tapi kekeh aja nih suka ada gitu ya yang maksa pengen nabung dulu, udah nggak apa-apa Teh nyimpen uangnya dulu. Kan saya jadi riet ya kalau kayak gitu. Nyimpen uang Teh emangnya saya nggak tanggung jawab gitu ya. Nanti saya harus ngitung gitu Teh duit dia Teh berapa gitu ya sementara emasnya Teh belum ada gitu. Sampai kemarin juga tuh sempet tuh saya rada-rada ruas ya pas ada yang pengen emas 25 gram. Terus saya udah bilang sama DJ barangnya belum ada ya jangan dulu gitu. Teh ini kekeh katanya pengen gitu ya. Jadi kepikiran kan sama saya dia udah nabung berapa. Saya harus langsung cari nih ya emasnya karena saya sibuk sana kemari apalagi kemarin pas lagi ngurusin coklat banyak. Akhirnya ya udah suatu saat saya sempat nih cari saya dapetin terus saya beli aja. Itu tuh karena saking buru-buru dan saking riweuhnya gitu ya, saya tuh sampai lupa kalau saya tuh udah beli gitu ya si emas 25 gramnya udah saya kasih nama juga.
dalam perasaan saya teh masih setiap punya utang harus beli emas gitu. Jadi setiap hari saya teh mikir, aduh kapan ya saya bisa beli gitu ya, kapan saya bisa beli. Pas lihat barangnya, ya Allah ada gitu ya, benih lega pisan gitu ya. Jadi ya kalau mau nabung ya nabung yang bener lah gitu ya. Jangan bikin saya deg-degan jadinya gitu. Karena kan lumayan gitu kalau misalnya ternyata barangnya belum ada terus orangnya nggak ketahuan udah transfer nggak kecatat kan itu riweuh gitu ya. Walaupun misalnya cuma 1 dinar teh dapat 1,5 juta ya gitu ya. Keselip itu udah nyeri hati gitu ya. Ini 1 dinar ada yang punya apa enggak gitu. Tar dulu teh, saya periksa dulu kata si DJ itu. Ini catatannya ada apa enggak? Ya nggak bisa kayak gitu. Orangnya 1 dinar walaupun cuma 1 angkanya gitu. Itu kalau diduitin jadi 4,5 juta gitu. Jadi ya kalau misalnya mau nabung ya pastiin dulu ya bahwa barangnya itu ada gitu ya. Barangnya itu ada, akadnya itu jelas dulu gitu ya bahwa kita itu nitip barang yang udah kita tabung gitu. Jadi jangan jangan main tembak aja gitu. Karena khawatirnya ya itu nanti duit kita dibawa kabur gitu, dibilang kita nabung, pokoknya duitnya nggak ada, orangnya nggak bisa dikontak, nomor kita diblokir kan udah riuh ya kalau udah kayak gitu. Tapi itu teh kalau misalnya gitu, misal lagi ada rezeki nih, dapat komisi gitu, terus dibeliin lah, misalnya berapa ya? 1/4 dinar ada? Ada 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar gitu. Terus dapat lagi closingan gitu, 1/4 dinar lagi gitu. Nah antara itu gitu atau kita langsung beliin gitu sama udah aja nanti disatuin udah 1/4 dinar jadiin 1 dinar misalnya gitu teh. Iya. Itu secara ya Kalau harga emas ya semakin kecil kepingannya semakin mahal gitu. Jadi harga emas 1/4 dinar pasti lebih mahal daripada harga emas 1 dinar gitu. Harga emas 1 gram LM itu pasti jauh lebih mahal daripada 10 gram LM. Jadi kalau misalnya kita ngajar murahnya, ya kita mending beli yang pecahan yang kira-kira kita akan kejar dalam 10 bulan. Karena saya akan kasih maksimal tuh 10 bulan ya. Yang kira-kira bakal lunas dalam 10 bulan maksimal tuh yang mana gitu. Kalau misalnya nabungnya baru bisa 200.000, jangan ambil yang 5 dinar, nanti itu selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya insya Allah lah bisa lah kalau cuma 500.000 sebulan mah, ambil 1 dinar nggak apa-apa gitu. Sapu di belakang pintu. Kalau masih ada pertanyaan berkaitan dengan bank juga boleh. Jadi teh kalau misalnya sejauh ini misal ya kan kayak tabungan haji tuh dengar ya Pak Presiden mau muterin uang haji gitu ya. Kan suka deg-degan, aduh mana belum nyampe 25 jutanya juga misalnya gitu. Terus ada juga, nanti ini loh bahaya loh, nanti uangnya. Itu berarti nggak benar ya, karena memang tadi ya kata Teh Patra dijamin gitu ya. Insya Allah enggak ya. Apalagi kalau misalnya belum nyampe 25 juta, berarti kan kita belum beli seatnya ya. Itu mah belum bisa diapa-apain sama Bapak Presiden, karena belum nyampe ke BPKH gitu. Oh, Jadi yang salah satu upaya pemerintah untuk mengamankan dana haji itu dengan memisahkannya ke BPKH ya. Kalau dulu kan di bawah Depag semua ya, sekarang itu di bawah BPKH. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah yang saya tahu sih ya, orang-orangnya juga lebih amanah gitu. Dan sistemnya juga insya Allah juga lebih rapih ya, transparansi, auditable gitu. Jadi insya Allah nggak sembarangan lah gitu ya, dana umat itu bisa ujuk-ujuk dijadiin infrastruktur emangnya apa gitu ya. Ya alhamdulillahnya kita juga masih berada di negara yang dipenuhi dengan ulama-ulama gitu ya, ulama-ulama yang insya Allah paham juga gitu dengan dengan syariah, dan juga membutuhkan istilahnya suara ya dalam urusan politik. Jadi ya nggak berani macam-macam juga gitu. Jadi kalau misalnya macam-macam bisa-bisa nanti posisi mereka tergeser gitu ya. Jadi ya kita insya Allah gitu ya sampai saat ini sih bismillah ya, karena itu adalah satu-satunya cara kita untuk bisa naik haji dari Indonesia ya, nggak ada pilihan lain ya. Setiap kita udah punya kalau kita udah punya seat haji, maka insya Allah itu sudah dapat pahala naik hajinya ya insya Allah, amin gitu ya. Walaupun kita belum dipanggil tahun ini, semakin lama kita dipanggil ya mudah-mudahan itu juga mungkin memberikan kepada kita kesempatan pahala haji sebanyak-banyaknya gitu. Jadi
buat teman-teman yang udah beli seat haji nih ya, udah bayar 25 juta tapi baru dipanggil 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, setiap tahun haji, setiap musim haji itu eh, apa namanya? Perlakukan diri kita ini sebagai seorang jamaah haji gitu ya. Ya nggak perlu tawaf dan sa'i depan rumah lah, bukan gitu ya. Cuman misalnya 5 hari prosesi haji itu ya ada wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji gitu ya. Kita jaga diri kita supaya di 5 hari itu kita memperbanyak ibadah. Ketika orang-orang wukuf juga kita ibadah gitu ya. Ketika orang-orang di Mina juga kita ibadah gitu ya. Nggak perlu ikut-ikutan lempar jamarot misalnya ya, lempar jumroh gitu ya. Nanti siapa Lempar orang sendal ya. kita dilempar-lemparin. Cuman kita perlakukan diri kita sebagai orang yang sudah berniat, sudah berikhtiar, cuman secara uzur syar'i belum bisa berangkat gitu. Jadi kita perlakukan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belum berangkat haji tapi mendapatkan ibadah haji gitu. 10 tahun nunggu, mudah-mudahan 10 tahunnya itu kita termasuk orang yang mendapatkan pahala ibadah haji, insyaallah gitu. Masya Allah. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, saya nanya lagi nih. Tepat. Masih ada waktunya? Udah jam 3 loh, Teh. Iya, azan jam berapa ya? Dan kalau di sini 3:08. 8 menit lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Tepat. Ketika kita punya tabungan haji gitu ya. Ternyata tabungan haji itu boleh diambil, saya baru tahu. Sebetulnya apa sih yang membuat secara ininya mah seurgen apa yang membuat tabungan haji kita boleh diambil gitu? Ya. Yang wajib itu naik haji ya, bukan nabung haji sebetulnya mah. Jadi ya nggak ada gitu ya aturan yang melarang kita untuk mengambil dana haji gitu ya. Apa kalau misalnya kita ngambil dana haji berarti kita membatalkan niat kita untuk berhaji? Ya enggak juga gitu ya. Kalau membatalkan niat ibadah haji mah misalnya kita udah lunas, udah dipanggil, terus kita nggak mau gitu ya, itu namanya membatalkan niat ibadah haji. Kalau baru nabung mah belum membatalkan niat ibadah haji, toh niat mah tetap ada di dalam hati kita gitu. Jadi ya seurgen apa itu kembali lagi ya kita yang tahu ya masing-masing. Apakah misalnya ini termasuk secara fikih prioritas ini termasuk sesuatu yang bisa mengalahkan proses kita dalam menabung haji atau seperti apa gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ingin naik haji, kita kuat banget ingin naik haji, itu usahakan langsung dibelikan sajalah gitu ya supaya nggak tergoda-tergoda tadi untuk ngambil-ngambil itu gitu. Karena sebelum dibelikan seat haji itu pasti akan ada aja gitu ya kebutuhan-kebutuhan tidak terduga yang membuat kita itu akhirnya merasa harus mengalahkan gitu ya, mengalahkan keinginan kita untuk menabung tadi gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan mah daripada diambil mending dipenuhin aja terus langsung beliin aja gitu ya, bismillah lah kalau misalnya ternyata suatu saat sambil menunggu ada rizkinya nih tiba-tiba kita dapat rizki buat furoda gitu ya, nggak apa-apa, itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau misalnya ada rizkinya untuk ONH plus ya kita ambil juga gitu, nggak masalah juga gitu. Jadi ya nggak perlu difikirkan secara teknis ini gimana ya, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau emang benar-benar perlu gitu ya, nggak ada lagi cara lain kecuali ngambil itu ya udah gitu. Karena kita juga belum daftar haji, kita juga belum punya duitnya yang full, ya kita belum termasuk mampu istilahnya ya, nggak wajib juga gitu ya kita untuk daftar haji karena kita tidak termasuk orang yang mampu menunaikan ibadah haji gitu. Masya Allah. Ya, karena sudah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa banyak mengambil ilmu, dan tentunya ilmu itu apalah artinya kalau hanya sampai di pendengaran gitu ya, jiping katanya, nguji nguping gitu ya, sayang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan tadi hasil dari notulensi, boleh saling melengkapi dan sampaikan juga, nge-tag ke Gentara boleh ya, nge-tag ke Teh Fatra juga boleh, ke saya juga boleh. Mudah-mudahan bisa saling satu sama lain saling melengkapi, karena terutama kayak saya, aduh ini keluar masuk terus gitu ya, seperti itu. Jazakillah khairan katsiro, Teh Fatra, Bibi juga tadi ya, Teh Rela juga, Teh DJ juga, teman-teman semua di sini, sahabat sekalian. Sebelum ditutup boleh ya Teh DJ diperlihatkan dulu, kita lagi ada promo dari Sigma Daya Insani. Jadi tadi uangnya nih boleh juga, kalau jajan itu nggak boleh, kita boleh jajan awet. Jajan awet di sini adalah
kita bagaimana arisan buku gitu ya, arisan buku yang ada Teh DJ tampilannya. Nah, ini ya. Jadi boleh kontak teman-teman dapat info link ini dari mana? Rada buram ya Teh? Atau di saya ini? Jelas dah Teh. Oh gitu, berarti ini mah di saya ya, yang buramnya. Ya, tak apa-apa. Alhamdulillah kalau jelas. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada promo. Banyak sekali produk-produk yang bisa kita miliki, apalagi sebentar lagi ada libur ya bersama anak-anak. Kenapa enggak kita hadirkan kembali buku-buku di sini yang kita bisa nyicil. Ya memang sih kalau arisan sistemnya maka bisa jadi kita dapatnya di bulan Mei ini atau bisa jadi di 10 bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya kita sudah niatkan mendapatkan bukunya, mudah-mudahan dipermudah ya. Ini kan kayak misalnya buku 64 sahabat, ini cicilannya hanya 181, aduh belum lagi. Ya, sehari nggak nyampe 6.000 ya, nggak nyampe 6.000 untuk 10 bulan. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada ya yang namanya jajan bakso itu 6.000 ya, Teh? Nggak ada kan? 6.000 mah beli apa ya? Comro ya? Comro berapa biji gitu? Puasa comro dulu selama 10 bulan biar dapat 64 sahabat. Mudah-mudahan bisa dihadirkan nih yang mau ikut silahkan. Boleh hubungi teman-temannya. Boleh hubungi teman-teman yang sudah memberikan link acara ini. Itu mungkin ya dari saya. Karena 2 menit lagi di Kota Bandung akan azan asar yang akan berkumandang. Mudah-mudahan 2 pekan ke depan, 2 pekan ya hari Selasa kita bisa berjumpa lagi. Kalau teman-teman ada judul yang ingin diangkat, dipersilahkan ya di Japri aja, boleh ke PT atau ke teman-teman lainnya yang tadi dihubungi. Saya pengen judulnya ini, insya Allah mudah-mudahan Teh Patra bisa membersamai kita. Itu mungkin teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Feti undur pamit. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jazakallahu katsira atas semua kehadirannya. Alhamdulillah alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Hati. sehat-sehat semua ya. Amin. Nuhun Teh Patra, gimana batuknya sekarang Teh? Alhamdulillah udah enggak, insya Allah. Udah sehat, Itu alhamdulillah. ya, mudah-mudahan. Hatur Ya, nuhun. sami-sami.